Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan sekali lagi, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Inilah kerinduan kami Tuhan di pagi hari ini, Bapa. Kami rindu akan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terus Yesus, 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 Kau berarti bagiku.
Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami merindukan Engkau Tuhan di saat pagi hari ini Bapa. Kami rindu akan Engkau Tuhan, bagaikan rusa yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami di pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Engkau berarti dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, ada apa-apanya ya Bapa. Itu sebabnya kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai perisai hidup kami, sebagai benteng hidup kami Tuhan. Terlebih untuk menyelamatkan kehidupan kami. Karena tidak ada yang mampu yang menyelamatkan hidup kami kecuali Tuhan kami Yesus Kristus. Karena firman-Mu berkata Tuhan bahwa tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang mampu menyelamatkan kami Tuhan kecuali nama pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita di dalam hidup kami Tuhan. Tengah-tengah perjalanan kehidupan kami di dunia ini Tuhan yang penuh dengan problematika kehidupan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang mampu mengubah setiap hati kami, setiap kehidupan kami Bapa di dalam surga. Di saat-saat kami lemah, di saat-saat kami letih, lesu dan berbeban berat Tuhan, kami butuh firman-Mu Bapa di dalam surga. Bahkan firman-Mu Tuhan yang menuntun kami kepada karya keselamatan itu Tuhan. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup ya Bapa di dalam surga. Yang mampu mengubah hidup kami, yang mampu menghidupkan kehidupan kami Bapa di dalam surga. Yang mati oleh karena belenggu dosa ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari ini dan sebagai pegangan hidup kita di pagi hari ini. Saya ambil dari kitab Yosua. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dan demikian firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het,
laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, renungan firman Tuhan di pagi hari ini dengan judul berhasil dan beruntung. Tentunya tiap-tiap kita menginginkan yang namanya keberhasilan. Mengapa di dalam hidup kita ini kita bekerja keras dalam melakukan pekerjaan kita? Yang kita harapkan tentunya adalah keberhasilan. Mengapa di dalam hidup kita ini kita sebagai orang tua menyekolahkan anak kita dengan tinggi, tentunya supaya di kemudian hari dia memperoleh keberhasilan. Jadi yang namanya keberhasilan itu menjadi kerinduan setiap insan manusia. Yang namanya keberhasilan itu satu kerinduan, satu keinginan di dalam diri manusia. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak menginginkan yang namanya keberhasilan. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang keberhasilan dan keberuntungan. Berhasil dan beruntung. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Yosua. Mengapa Tuhan menjanjikan kepada Yosua keberhasilan dan juga keberuntungan? Mengapa ada keberhasilan, ada keberuntungan? Apakah keberhasilan dan keberuntungan itu tidak sama? Kalau keberhasilan dan keberuntungan itu sama, mengapa Tuhan menjanjikan dua hal ini kepada Yosua? Ya, mengapa Alkitab mencatatkan berhasil dan beruntung? Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berhasil dan beruntung itu dua hal yang berbeda. Berhasil bisa kita katakan ada upaya, ada kerja keras yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menggapai keberhasilan tersebut. Seorang pelajar supaya ia berhasil menyelesaikan pembelajarannya, menyelesaikan studinya, dia harus belajar dengan sungguh-sungguh, dia harus bekerja keras. Sehingga
di kemudian hari dia akan memperoleh keberhasilan. Jadi keberhasilan itu ada hubungannya dengan yang namanya kerja keras. Nah, sementara keberuntungan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu di luar daripada kemampuan kita, di luar daripada kendali kita. Ya. Artinya ada orang yang tidak bekerja keras, ya. Ada orang yang tidak bersungguh-sungguh, tetapi keberuntungan bisa saja datang dari dalam kehidupannya. Satu contoh, saudaraku, kalau ada seorang pria mendapatkan calon istri yang baik, yang cantik, ya, dan lain sebagainya, padahal pria ini biasa-biasa saja sebenarnya, ya, biasa-biasa saja pria ini, tetapi dia mendapatkan seorang wanita calon pendampingnya yang seperti yang saya katakan tadi. Ini yang disebut dengan beruntung. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, janji Tuhan kepada Yosua, Yosua tidak saja mengalami keberhasilan, ya, tetapi juga Yosua akan mengalami keberuntungan, beruntung. Jadi ada kekuatan di luar daripada kendali daripada Yosua. Yosua di dalam hidupnya bukan saja mengalami keberhasilan dikatakan Tuhan, tetapi juga mengalami keberuntungan. Tidak setiap orang, saudaraku, mengalami yang namanya keberhasilan dan juga keberuntungan. Ada orang dia berhasil tetapi belum beruntung, ya. Tetapi orang yang beruntung sudah tentu dia berhasil. Nah, untuk sampai ke sana, untuk sampai kepada berhasil dan beruntung, ada hal yang diingatkan oleh Tuhan kepada Yosua. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan seperti ini: kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu berulang-ulang kali disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Artinya bahwa Tuhan mengingatkan Yosua, saudaraku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini berhubungan dengan iman. Dalam bahasa Batak dikatakan firma tondim, kuatkan imanmu. Dan ternyata, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati yang kuat, iman yang kuat itu tentunya diperlukan dalam menghadapi segala sesuatu. Apalagi Yosua sebagai kandidat yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, ya. Jadi Yosua harus mempunyai hati yang kuat, mempunyai iman yang kuat, mempunyai tekad yang kuat, ya, sebagai seorang cikal bakal yang akan memimpin daripada bangsa Israel. Dan di mana-mana pun, saudaraku, bahwa dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini, apapun yang menjadi bidang kehidupan kita, apapun yang menjadi bidang pekerjaan kita, dituntut untuk punya hati yang kuat, ya, untuk punya tekad yang kuat. Kalau tidak punya hati yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini, saudaraku, maka dia tidak akan mampu menjalani hari-hari kehidupannya. Dalam kehidupan kita ini banyak persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Nah, terlebih, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman ini
persoalan yang diperhadapkan kepada manusia semakin demikian kompleks. Ada kalanya persoalan itu datang dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Anak kita, istri kita, suami kita, ya, orang tua kita. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita pun bisa menjadi sumber daripada persoalan kehidupan kita. Engkau sebagai seorang pelajar, ya, engkau sebagai seorang pekerja, pasti diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Nah, itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali. Supaya apa? Supaya kita memiliki hati yang kuat, memperoleh iman yang kuat. Sebagaimana Yosua diingatkan oleh Tuhan, teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan saya percaya, saudaraku, bahwa hanya mereka-mereka yang mempunyai hati yang kuat, mempunyai prinsip yang kuat, yang akan memenangkan pertarungan. Kuatkanlah hatimu. Yosua sebentar lagi dia masuk kepada yang namanya memimpin bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel bukanlah bangsa yang mudah untuk diarahkan, mudah untuk dipimpin. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Ya. Nah, untuk mempersiapkan itu, Tuhan ingatkan kepada Yosua supaya dia mempunyai hati yang kuat, mempunyai iman yang kuat. Lalu yang berikutnya dikatakan di situ, bertindak hati-hati. Ya, bertindak hati-hati. Di dalam hidup kita ini pun kita perlu bertindak hati-hati, saudara. Ya, dalam kita melakukan pekerjaan kita, di dalam kita melakukan aktivitas kita setiap hari, kita perlu bertindak hati-hati. Ya. Dan bertindak hati-hati ini ternyata salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan perjalanan, mengendarai kendaraan, kita pun perlu bertindak hati-hati. Ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita ini, kita pun perlu bertindak hati-hati. Karena dengan bertindak hati-hatilah, saudaraku, maka kita akan melangkahkan hidup kita, melangkahkan kaki kita tentunya ke arah yang lebih baik. Dan di dalam bertindak hati-hati ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti kita berjalan sesuai dengan rel. Nah, hidup kita ini juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan, yang harus kita lalui. Ada rambu-rambu yang senantiasa berdampingan selama kita hidup di dunia ini. Nah, itu sebabnya dikatakan bertindak hati-hati, supaya kita tidak bertindak dengan sembarangan. Bertindak hati-hati juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti kita juga mempergunakan akal dan pikiran kita untuk melakukan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu, sehingga kita tidak memutuskan secara sembarangan. Bertindak hati-hati. Lalu yang berikutnya, saudaraku, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dua hal yang berbeda dengan yang namanya membaca firman Tuhan.
Mungkin kita sudah masuk dalam tahap membaca firman Tuhan. Kita sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu sesuatu hal yang baik tentunya, saudara. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mengajak kita di pagi hari ini. Kita tidak berhenti, kita tidak sampai kepada yang namanya membaca firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita semua untuk masuk ke level yang berikutnya, yaitu masuk kepada merenungkan firman Tuhan. Kalau ada pujian kita yang berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Merenungkan firman Tuhan berarti sudah masuk tahap yang namanya menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah masuk dalam menyelidiki, berarti kita juga sudah terlibat di dalamnya, belajar dan belajar firman Tuhan. Saudaraku, siapapun kita, yang namanya belajar firman Tuhan perlu kita lakukan, kita latih di dalam kehidupan kita. Belajar firman Tuhan bukan hanya mereka-mereka yang punya status kependetaan, bukan hanya mereka-mereka yang punya status kepengerjaan di gereja, tetapi kita juga sebagai jemaat biasa, sebagai orang awam, perlu kita belajar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang keliru menurut saya, kalau misalnya ada orang, katakanlah dia rajin baca Alkitab, dia rajin belajar firman Tuhan, lalu ada orang yang mungkin berseloro, bercanda, katakan seperti ini, saudaraku. Emang kamu mau jadi hamba Tuhan? Emang kamu mau menjadi pelayan Tuhan? Kok rajin sekali kamu belajar firman Tuhan? Emang kamu mau pendeta? Saya pikir, saudaraku, ini sesuatu hal yang salah. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya mereka-mereka yang sudah punya status pendeta, hanya mereka-mereka yang punya status sebagai seorang pelayan di tengah-tengah gereja. Tetapi juga, saudara, sebagai jemaat, artinya kita sebagai orang-orang yang percaya, siapapun kita, bagaimanapun status kita, kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Yosua diingatkan oleh Tuhan supaya Yosua merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau sudah masuk dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti kita ada kerinduan untuk lebih dalam lagi masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Kita renungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita mampu menjalani hari-hari kehidupan ini oleh karena siapa? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya tiap-tiap kita dalam hidup kita ini, kita mau, bahkan kita membutuhkan yang namanya keberhasilan. Tapi Tuhan berjanji lebih daripada sekedar keberhasilan. Tetapi ada nilai plus, yaitu yang keberuntungan tadi, berhasil dan beruntung. Biarlah kiranya tiap-tiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan beruntung di dalam kehidupannya. Kalaupun, saudaraku, sampai saat ini yang namanya keberhasilan itu masih jauh dari dalam kehidupan kita, dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau harus punya hati yang kuat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, engkau harus bertindak hati-hati. Jangan gegabah mengambil keputusan. Pikirkan dengan baik-baik. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Sehingga dengan demikian engkau akan berhati-hati dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Dan yang berikutnya, renungkan kebenaran firman Tuhan. Maka sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan, kita pun akan menjadi pribadi-pribadi
yang berhasil dan beruntung. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mempercaya Tuhan tiap-tiap kami sebagai insan manusia, amat terlebih insan pribadi-pribadi yang percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami yang membutuhkan yang namanya keberhasilan dalam hidup kami Tuhan. Kami berhasil di tengah-tengah keluarga kami. Kami berhasil di tengah-tengah pekerjaan kami. Kami berhasil di tengah-tengah studi kami Tuhan. Dan tidak ada satupun manusia di tengah-tengah dunia ini yang tidak membutuhkan yang namanya keberhasilan. Tetapi pagi hari ini Bapa di dalam surga, bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak sekedar hanya berhasil, kami tidak berhasil saja, tetapi ada nilai plusnya, yaitu ada keberuntungan di dalam kehidupan kami. Kalau keberhasilan kami lakukan Tuhan dengan kerja keras kami, dengan kemampuan kami Tuhan. Tetapi sudah ketika kami sudah masuk ke dalam yang namanya keberuntungan, itu di luar daripada kendali kami Tuhan. Berarti ada berkat khusus yang Tuhan taruhkan kepada pribadi-pribadi tertentu. Yaitu pribadi-pribadi yang mempunyai hati yang kokoh, mempunyai hati yang kuat. Yaitu kepada pribadi-pribadi yang bertindak dengan hati-hati Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Apapun yang menjadi pergumulan kami Bapa, apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, tantangan demi tantangan yang sedang diperhadapkan kepada kami Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan Engkau adalah Tuhan yang peduli akan kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mengerti akan setiap kehidupan kami Tuhan, akan setiap apa yang kami yang terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kiranya Tuhan setiap pribadi-pribadi Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, jadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang bertindak hati-hati, menjadi pribadi-pribadi yang merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupannya Bapa. Sehingga demikian Tuhan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan beruntung di dalam kehidupannya Bapa. Kalau ada di antara kami Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa, sedang diperhadapkan kepada keputusasaan Tuhan oleh karena beratnya beban kehidupan, oleh karena beratnya persoalan yang dihadapinya Bapa di dalam surga pagi hari ini Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau Tuhan yang menjamah, yang memberkatinya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tiada ada murni. Kalau dari antara kami Tuhan mengalami sakit penyakit Tuhan, biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu yang menjamah, yang menyembuhkan, yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hilang pengharapan Tuhan, Engkau kembalikan pengharapannya. Yang berputus asa Tuhan, Engkau rubah Bapa menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan di dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu Bapa di dalam surga, yang membentengi hidup kami Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Bapa di dalam surga, seturut dengan janji kebenaran firman Tuhan, seturut dengan firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan beruntung di dalam kehidupan kami. Dan bersama-sama dengan Tuhan kami akan berhasil dan beruntung Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.